Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enim Zahra, NIM D021321, kelas Informatika C. Di sini saya ingin membahas sebuah tugas, yaitu yaitu mata kuliah etika profesi, yang dimana tugas ini diberikan oleh Ibu dosen Ibu Musyrifah, yang dimana ini adalah tugas BTS kita. Baik, langsung saja saya masuk di soal BTS-nya. Nah, di sini soalnya langsung saja. Yang pertama, eksplorasi literatur etika profesi, identifikasi dan tinjau dua jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi TI yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Pertama, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Kedua, jelaskan bagaimana prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut yang dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Oke. Langsung saja kita masuk di soal. Nah, baik, di sini saya mengambil dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal pelanggaran etika pendidikan pada sistem pembelajaran e-learning, dan jurnal kedua yaitu etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Nah, ringkasan komparatif pelanggaran etika pendidikan pada sistem pembelajaran e-learning dan etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Pertama, pelanggaran etika pendidikan pada sistem pembelajaran e-learning. Di sini saya mengambil beberapa kasus, yaitu penggunaan platform learning untuk menyebarkan konten yang tidak pantas seperti materi pornografi atau ujaran kebencian dan kasus lainnya. Langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yaitu membangun pedoman etika yang jelas untuk penggunaan platform e-learning, meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang etika digital bagi siswa dan pengajar, dan menerapkan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika dan membangun sistem sanksi yang tegas untuk pelanggaran etika, meningkatkan komunikasi yang kolaborasi antara siswa, pengajar, dan administrator platform e-learning. Kedua, etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Kasus yang di sini saya ambil juga ada beberapa, tapi saya mengambil kasus diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja berdasarkan faktor seperti ras, gender, atau agama. Langkah-langkah penyelesaian masalahnya yaitu membangun kode etik profesional yang jelas dan komprehensif bagi profesional TI, meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang etika profesi bagi profesional TI, membangun sistem pengawasan dan penegakan kode etik, mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi dalam industri. Nah, di sini penerapan prinsip etika profesional dalam kasus pelanggaran etika, yang dimana di sini saya mengambil kasus yaitu seorang siswa menggunakan platform e-learning untuk menyebarkan konten pornografi kepada siswa lain. Prinsip etikanya yaitu ada integritas, keadilan, kehati-hatian, dan profesionalisme, yang dimana integritas ini siswa harus bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform e-learning. Keadilan, yang dimana siswa harus menghormati hak orang lain dan tidak boleh menggunakan platform e-learning untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Nah, ada kehati-hatian, yang dimana di sini siswa harus berhati-hati dalam menggunakan platform e-learning dan menghindari penyebaran konten yang berbahaya ataupun yang tidak pantas. Profesionalisme, siswa harus menggunakan platform e-learning untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh menggunakannya untuk tujuan pribadi yang tidak pantas. Penerapan prinsip etika profesional, siswa yang menyebarkan konten pornografi itu harus meminta maaf kepada atas tindakannya yang dilakukan. Nah, dan untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kedua, sekolah harus menyelidiki insiden tersebut dan mengambil tindakan disiplin yang sesuai terhadap siswa yang terlibat. Dan sekolah juga harus
memperbarui pedoman etikanya untuk platform e-learning untuk secara eksplisit melarang penyebaran konten pornografi. Sekolah harus memberikan edukasi kepada siswa tentang penggunaan etis platform e-learning dan bahaya konten pornografi. Kedua, diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja berdasarkan faktor ras, gender atau agama, yang dimana kasusnya itu seorang karyawan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja oleh atasannya. Prinsipnya yaitu ada integritas, keadilan, kehati-hatian, dan profesionalisme, yang dimana integritas karyawan dan atasan harus bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab dalam hubungan kerja. Dan keadilan, karyawan dan atasan harus saling menghormati dan tidak boleh mendiskriminasi atau melecehkan satu sama lain berdasarkan ras, gender, atau agama. Kehati-hatian, yang dimana karyawan dan atasan itu harus berhati-hati dalam berinteraksi satu sama lain dan menghindari perilaku yang dapat disalahartikan sebagai pelecehan atau diskriminasi. Profesionalisme, karyawan dan atasan harus berperilaku secara profesional di tempat kerja dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip etika profesional itu di mana karyawan yang mengalami pelecehan seksual harus melaporkan insiden tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau pihak yang berwenang yang relevan. Perusahaan harus menyelidiki insiden tersebut dan mengambil tindakan disiplin yang sesuai terhadap pelaku pelecehan. Perusahaan harus memperbarui kebijakannya tentang pelecehan dan diskriminasi untuk secara jelas melarang perilaku tersebut. Perusahaan harus memberikan edukasi kepada karyawannya tentang etika profesi dan bahaya pelecehan dan diskriminasi. Kesimpulan dari dua jurnal di atas tersebut itu, pelanggaran etika dalam pendidikan dan profesi TI dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, dan juga seperti edukasi penegakan kode etik dan teknologi yang dapat membantu mencegah dan mengatasi pelanggaran tersebut. Penting untuk membangun budaya etik yang kuat di kedua bidang ini untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun prinsip etika profesional itu yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus pelanggaran etika dengan menerapkan prinsip-prinsip yang kita dapat yang dapat kita ciptakan di lingkungan yang lebih etis dan bertanggung jawab di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, kantor, dan lainnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu tentang analisis keputusan etis berbasis riset. Temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja. Analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dengan mengacu pada penelitian terkait dan jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Nah, langsung saja. Analisis keputusan etis berbasis riset, dilema etis dalam implementasi sistem TI. Analisis studi kasus tentang implementasi sistem otomatisasi di pabrik manufaktur. Studi kasusnya yaitu di mana sebuah pabrik manufaktur mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem otomatisasi yang akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Sistem ini juga akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawan. Faktor-faktor etika yaitu keadilan, akuntabilitas, transparansi, kebebasan dan otonomi, keamanan dan kesejahteraan. Kedua, pengaruh prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur meningkatkan pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Prinsip ini juga dapat diterapkan pada studi kasus dengan sebagai berikut, yaitu memprioritaskan kesejahteraan karyawan, yang dimana perusahaan harus memprioritaskan kesejahteraan karyawan yang terkena dampak sistem otomatisasi yang dapat dilakukan dengan menawarkan paket pasongan yang murah hati dan program pelatihan ulang dan bantuan untuk mencari pekerjaan baru. Melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, yang dimana perusahaan harus melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan
tentang implementasi sistem otomatisasi yang dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan karyawan, mendengarkan umpan balik mereka, dan mempertimbangkan alternatif yang mungkin dapat mengurangi dampak negatif pada pekerjaan. Kesimpulannya adalah penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk mempertimbangkan dampak etik dari keputusan tersebut, yang dimana dampak sistem otomatisasi pada karyawan dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan dampak jangka yang panjang, yang dimana juga dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja adalah masalah yang kompleks dan penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor yang disebabkan oleh berbagai keputusan seperti keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan juga kebebasan dan otonomi, keamanan dan kesejahteraan. Prinsip bisnis ini sebagai profesi luhur yang dapat membantu perusahaan dan membuat keputusan yang lebih etis dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan dampak jangka yang panjang. Selanjutnya soal ketiga, yaitu penelitian dampak cybercrime. Melakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional TI. Jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Saya mempunyai 3 jurnal, yaitu tentang ancaman cybercrime di Indonesia. Kedua, pengaruh perkembangan teknologi terhadap terjadinya kejahatan mayantara. Ketiga, dampak kejahatan dunia maya bagi pengguna sosial media pemula. Nah, temuan utama dari 3 artikel tentang cybercrime di Indonesia yaitu pertama, ada ancaman cybercrime di Indonesia, sebuah tinjauan pustaka sistematis, yang dimana jenis cybercrime ini yaitu penipuan online, peretasan, penyebaran malware, cyberbullying, pencurian identitas, dan konten pornografi. Dampak cybercrime yaitu kerugian finansial, kerusakan reputasi, pencurian data pribadi, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Peran penegak hukum dan pemerintah, penegakan hukum, edukasi publik, dan regulasi terkait cybercrime. Kedua, pengaruh perkembangan teknologi terhadap terjadinya kejahatan mayantara cybercrime. Dampak perkembangan TIK mempermudah pelaku cybercrime, membuka peluang baru untuk kejahatan, dan memperluas jangkauan korban. Pentingnya literasi digital dan kesadaran masyarakat mencegah cybercrime dengan memahami risiko dan cara melindungi diri. 3. Dampak kejahatan dunia maya bagi pengguna sosial media pemula. Dampak negatif cybercrime yaitu penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, konten pornografi, dan eksploitasi anak. Peran orang tua dan pendidik, mengawasi, membimbing, dan mengedukasi anak tentang cybercrime dan penggunaan internet yang aman. Kedua, yaitu kontribusi profesi TI dalam penanganan cybercrime di Indonesia. Tinjauan literatur. Ancaman cybercrime di Indonesia, sebuah tinjauan pustaka sistematis. Artikel ini membahas tentang berbagai jenis cybercrime yang marak dan terjadi di Indonesia seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran malware. Artikel ini juga menekankan pentingnya peran penegak hukum dan pemerintah dalam memerangi cybercrime. Cybercrime itu telah menjadi ancaman serius di Indonesia dengan dampak yang signifikan pada individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Profesi TI juga memiliki peran penting dalam memerangi cybercrime ini, dan juga berbagai upaya yang dapat dilakukan seperti yang dibahas dalam 3 artikel tadi. Nah, kontribusi profesi TI ada penelitian dan pengembangan. IT profesional dapat melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi baru yang dapat membantu mencegah dan mendeteksi cybercrime. Pendidikan dan pelatihan. IT profesional dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang cybercrime, termasuk cara melindungi diri dari serangan cyber. Kerjasama dengan penegak hukum. IT profesional dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu menyelidiki dan
menuntut pelaku cybercrime. Nah, kedua, pengaruh perkembangan teknologi terhadap terjadinya kejahatan mentara cybercrime, di mana artikel ini membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang telah membuka peluang baru bagi para pelaku cybercrime untuk melakukan kejahatan mereka. Di sini artikel ini juga dapat menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran masyarakat untuk mencegah cybercrime. Nah, adapun kontribusi profesi TI, desain sistem keamanan, IT profesional dapat merancang sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi dari serangan cyber. Manajemen keamanan TI, IT profesional dapat mengelola sistem keamanan TI untuk memastikan bahwa sistem tersebut selalu terupdate dan terlindung dari serangan cyber. Nah, penanggulangan bencana cyber itu profesional dapat membantu menanggulangi bencana cyber seperti pemulihan data dan sistem yang telah dibobol. Ketiga, dampak kejahatan dunia maya bagi pengguna sosial media pula. Artikel ini membahas tentang dampak cybercrime yang terhadap pengguna media sosial pemula seperti penyalahgunaan data pribadi. Nah, kontribusinya yaitu pengembangan teknologi aman, kampanye keamanan online, pengembangan konten edukatif. Kesimpulannya adalah profesi TI memiliki peran penting dalam memerangi cybercrime di Indonesia dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan seperti penelitian, pendidikan, pengembangan teknologi, dan kerjasama dengan pihak lain. Dan juga TI profesional juga dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua orang. Nomor 4 yaitu sintesis etika dan hukum dalam TI. Carilah artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Saya mengambil sebuah artikel yang dimana berjudul tentang perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. Nah, analisis dan perbandingan pendekatan hukum perlindungan privasi dan data pribadi Indonesia versus negara lain. Ada analisis dan perbandingan pendekatan hukum di Indonesia dengan negara lain terkait perlindungan privasi dan data pribadi. Di Indonesia ada undang-undang dan kelemahannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP menjadi landasan hukum utama. Undang-Undang PDP masih tergolong baru dan belum diuji di pengadilan. Negara lain contohnya seperti Uni Eropa, yang dimana General Data Protection Regulation menjadi regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dan mengikat bagi semua negara anggota Uni Eropa. Kedua, tanggapan pemimpin TI dalam situasi pelanggaran perlindungan data pribadi. Sebagai pemimpin TI, saya akan menanggapi situasi pelanggaran perlindungan privasi dan data pribadi dengan langkah-langkah berikut. Adapun mengidentifikasi pelanggaran, di mana di sana melakukan investigasi untuk mengidentifikasi sumber dan sifat pelanggaran dan menentukan data pribadi yang telah terpapar atau dicuri dan menilai dampak potensial dari pelanggaran terhadap individu dan organisasi. Kedua, mengambil tindakan segera, yang dimana kita mengaktifkan protokol respon insiden untuk membatasi penyebaran pelanggaran, memberitahu individu yang datanya terpengaruh sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi, melakukan tindakan korektif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Tiga, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada karyawan pelanggan dan memangku kepentingan lainnya tentang pelanggaran dan memperbarui mereka tentang kemajuan dan mengatasi pelanggaran. Bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan. Kelima, memperkuat perlindungan data, di mana melakukan tinjauan komprehensif terhadap praktik keamanan data organisasi, mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan data pribadi. Keenam, mempelajari pengalaman, yang dimana melakukan analisis akar penyebab untuk memahami mengapa pelanggaran terjadi, menerapkan pembelajaran tersebut untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kesimpulan dari ini adalah
Pendekatan hukum terhadap perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia masih tergolong baru dan belum atau di negara lain seperti Uni Eropa, Undang-Undang PDP merupakan langkah maju yang signifikan, namun masih diperlukan upaya untuk diimplementasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi. Penting untuk dicatat bahwa bahwa tanggapan yang tepat terhadap pelanggaran privasi dan akan bervariasi tergantung pada situasi spesifiknya. Pemimpin TI harus selalu berkonsultasi dengan penasihat hukum dan ahli keamanan data untuk memastikan bahwa mereka mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi data pribadi dan mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya nomor 5, yaitu studi literatur profesi luhur dalam TI. Review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis. Identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini. Seperti yang kita ketahui, ada 2 kasus, yaitu Microsoft dan inisiatif AI Go for Good dan IBM dan komitmennya terhadap keberagaman dan inklusi. Nah, konsep profesi luar dalam TI dan bisnis yaitu mengacu pada gagasan bahwa profesional TI memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab dan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bahwa harus melayani kepentingan publik, mempromosikan keadilan dan kesetaraan, menghormati privasi dan keamanan, bertindak dengan integritas dan menunjukkan akuntabilitas. Yang saya tadi maksud yaitu studi kasus yang dimana ada 2, yaitu Microsoft dan inisiatif AI for Good dan IBM dan komitmennya terhadap keberagaman dan inklusi. Microsoft telah berkomitmen untuk menggunakan kecerdasan buatan AI untuk kebijakan dengan meluncurkan inisiatif AI for Good. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan AI untuk mengatasi beberapa tantangan terbesar di dunia, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit. IBM sendiri itu telah lama menjadi pemimpin dalam mempromosikan keragaman dan inklusi di industri TI. Perusahaan ini juga memiliki berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk menarik organisasi luar untuk meningkatkan keberagaman dan inklusi di seluruh industri TI. Kedua studi kasus ini menunjukkan bagaimana profesional TI dapat menerapkan prinsip-prinsip profesi luar dalam praktik bisnis dengan menggunakan keahlian mereka untuk mengatasi masalah sosial dan mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan dan inklusi. Profesional TI dapat memberikan komplek positif pada dunia. Menghadapi tantangan, pemenang mengambil semua. Industri TI saat ini sering dicirikan oleh dinamika. Pemenang mengambil semua, yang dimana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan memperoleh sebagian besar keuntungan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan eksploitasi pekerja dan praktik bisnis yang tidak etis. Adapun kesimpulan dari di atas yaitu prinsip-prinsip profesi luhur juga dapat membantu mengatasi beberapa tantangan dengan mendorong profesional TI untuk mendukung perusahaan yang berkomitmen pada etika dan tanggung jawab sosial, mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya untuk segelintir orang. Nah, berbicara menentang praktik bisnis yang tidak etis dan mengeksploitasi. Konsep profesi luhur sangat penting dalam TI dan bisnis, dengan bertindak secara etis dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Profesi TI juga dapat memberikan dampak positif pada dunia dan membantu mengatasi tantangan seperti dinamika pemenang mengambil semua di industri TI. Itulah pemaparan materi saya.
Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.